Kemudian di halaman 5 surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya cenderung dan merasa tentram kepadanya. Cenderung ini ada potensi untuk tidak tentram dan tidak berkasih sayang. Kalau ada yang KDRT sampai puncaknya perceraian, sebabnya dari manusianya. Bagaimana cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntunkan untuk menjadi keluarga atau pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Menikah itu, berumah tangga, itu merupakan satu ibadah. Nabi kita pun juga bersabda, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fin nisfil baqi. Jika seorang hamba itu menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Kenapa kok sempurna separuh agamanya? Karena dengan menikah itu berarti pintu-pintu kebaikan semakin banyak. Suami menyayangi istri itu amal soleh. Istri bakti pada suami itu amal soleh. Nanti kalau Allah berikan amanah keturunan, baik suami istri sebagai orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik, dikenalkan Allah, kenalkan Rasulullah, kenalkan Islam sejak dini, itu amal soleh. Maka dengan menikah, dengan berumah tangga, sungguh separuh agama ini telah sempurna menurut Nabi begitu. Karena semakin banyak pintu-pintu amal soleh. Suami memberi nafkah lahir batin pada istri, itu amal soleh. Istri menerima pemberian nafkah dari suami tanpa mengeluh, tanpa menuntut di luar kemampuan suami, itu amal soleh. Suami santun, istri menghormat, itu amal soleh. Oleh karenanya falyattaqillaha fin nisfil baqi. Hendaknya bertakwalah kepada Allah di separuh sisanya. Dengan menikah, separuh agama sempurna. Biar utuh kesempurnaannya, maka separuhnya lagi bertakwalah kepada Allah. Tunaikan kewajiban masing-masing. Suami menunaikan kewajibannya sebagai seorang qawam, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Betul-betul menyayangi istrinya, jujur pada istrinya, jangan berkhianat. Sayangilah istri, gandeng istri, arahkan istri ke jalan yang benar, nasihati istri dengan kebenaran. Istri juga tunaikan kewajibannya. Jika dipandang suami menyenangkan, jika diperintah suami selama dalam kebenaran, taat.
tidak menyelisihi suami karena mengandalkan kemampuan diri dan harta. Karena sudah bisa cari uang, bahkan lebih banyak dari penghasilan suaminya, tiba-tiba tidak mentaati suaminya lagi karena merasa sudah mampu cari uang sendiri, bahkan hasilnya lebih banyak. Padahal kewajiban istri itu tidak boleh menyelisih suami selama dalam kebenaran, meski istri punya harta yang melimpah. Silahkan kalau suami mengizinkan istri untuk berkarir, bermaisah, silahkan. Tapi jangan keluar dari khitohnya sebagai zaujah, sebagai istri maupun sebagai sebagai ibu. Mau berkarir silahkan selama suami mengizinkan. Tetapi haram hukumnya keluar dari khitohnya sebagai istri, sebagai ibu. Lah kalau suami istri cekcok terus sampai KDRT dan lain sebagainya, itu bisa dipastikan kok dalam rumah tangga itu tidak ada bimbingan Allah. Dalam rumah tangga itu tidak ada Al-Quran, tidak ada As-Sunnah. Kalau suami istri kok terus padu, terus cekcok terus, itu bisa dipastikan tidak ada Quran, tidak ada Sunnah dalam hubungan suami istri itu. Kenapa? Kalau ada Quran, kalau ada Sunnah dalam hubungan rumah tangga itu, setiap perselisihan suami dengan istrinya pasti akan dicari jalan keluar dari Al-Quran, dari Sunnah. Tidak mungkin KDRT. Kalau dalam rumah tangga itu ada Al-Quran, ada Sunnah, artinya ada bimbingan Allah. Nah sekarang yang ditanyakan, bagaimana cara Allah biar keluarga rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah? Allah kan sudah tunjukkan tujuan dari pernikahan. Tinggal manusianya pahami tujuan itu, laksanakan. Taati perintah Allah. Tujuan pernikahan itu yang pertama sakinah. Sakinah itu tenang. Tenang itu diam. Kalau suami ada masalah, istri menenangkan. Kalau istri ada masalah, suami menenangkan. Jangan malah nambah runyam masalah. Maka para suami ada masalah di pekerjaan, ketika pulang jangan bawa masalah pekerjaan ke rumah. Lah kalau para suami ini di tempat kerja banyak masalah, sampai dibawa pulang, yang jadi pelampiasan istri dan anak-anaknya. Masa istri dan anak-anak hanya dapat pelampiasan saja? Maka suami yang bijak, ketika di luar rumah banyak masalah di pekerjaan, di maisahnya dan lain sebagainya, ketika pulang ke rumah tinggalkan masalah itu di tempat kerja, jangan dibawa masuk ke rumah. Karena kalau di rumah itu waktu untuk anak istri. Ya kalau bapak dan saudara ini membawa masalah ke rumah, baru masuk itu wes jeder ke lawang. Enten apa to Mas, kundur-kundur kok jeder ke lawang? Rasa kok kan takon menengo. Wong wedok ngerti apa? Istri itu tahu apa? Ndak tahu apa-apa, wes rasa cerewet. Itu baru pulang, baru masuk rumah semruweng dengan masalah pekerjaan. Ngunjuk napa Mas? Mau minum apa? Serasa ngombe, ombenen dhewe kokopen kono. Lenten masalah napa to?
tak kandhani pokoke ya iso ngrampungi. Wis rasa kokean cerewet menengo, mingkemo iso apa ora kan itu. Sudah kasihan istri kita. Suami itu qawam itu harus bijaksana. Termasuk kebijaksanaan suami itu tidak membawa masalah pulang ke rumah. Itu bentuk kebijaksanaan seorang suami. Misal istri tanya, ada masalah apa mas? Wes, tidak ada apa-apa, doakan saja semoga Allah segera memberi jalan keluar. Dah begitu saja. Tidak usah muni-muni. Itu salah satu kebijaksanaan dari seorang suami. Kalau kita suami pulang mendapati istri gundah gulana karena seharian ngurusi rumah, ngurusi anak, banyak masalah, capek, letih dan lain sebagainya. Lah kita suami berusaha menenangkan. Jangan kok malah nambah-nambahi masalah. Alah, ngomongnya apuhe kesel. Ngurusi omahe kesel, apa kowe sing kerja? Aku tak sing ning omah. Itu suami malah nambah-nambahi masalah. Apa dikira ngurusi rumah, ngurusi anak itu tidak capek? Capek. Kalau suami kerja itu ada jam kerjanya. Kalau lembur dapat uang lembur. Tapi kalau istri kerja ngurusi anak, ngurusi rumah, ngurusi suami, itu udah ada jam kerjanya. 24 jam itu. Istri ngurusi anak, ngurusi rumah, ngurusi suami, itu 24 jam kok. Dan tidak ada uang lembur. Apa ada istri kita, mas, saya ngurusi anak dan rumah dari jam 8 sampai jam 4 loh ya. Jadi kalau lebih dari jam 4 sore tambah uang lembur, apa begitu? Kan tidak. Maka para suami ini yang merasa lelah kerja, istri kita juga capek ngurusi anak-anak kita itu. Yang mengandung itu istri, yang toh nyawa itu istri, melahirkan, yang nyusui yo istri, yang merawat yo istri, sing gedheke yo istri. Tetapi oleh Allah nasabnya ke kita para suami. Itu menjadi anak kita. Sehingga istri-istri kita itu ngurusi anak-anak kita dan rumah tangga kita, termasuk ngurusi kita juga para suami, itu tak kenal lelah. 24 jam. Bapak dan saudara ingat ketika istri kita mengandung anak kita, apalagi kalau kandungan sudah besar, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, paling kita hanya bisa wis bu sabar ndonga sing akeh kan itu. Karena kita tidak merasakan. Begitu melahirkan, apa dikira selesai? Oh tidak. Terus dirawat ini itu. Bahkan istri kita sedang sakit pun demam badannya, bayi, anak kita bayi nangis tengah malam, kita paling bu anaknya tangi, anaknya nangis, ngompol ini itu. Yang datang pertama kali kita atau istri kita? Istri. Padahal istri kondisinya lelah, capek, panas, badannya sakit. Tapi kalau anak menangis di malam hari, yang datang itu istri. Biasanya yang pertama kali datang itu istri. Maka kalau istri sedang curhat, suami itu jadi pendengar yang baik. Ada apa toh? Sini ada apa? Oh anu mas ngeten. Wes tidak apa-apa, dah kita punya Allah, serahkan saja pada Allah. Oh tetangga kita begini,
sudah maafkan saja, doakan. Ya begitu suami itu, sehingga tenang. Ora kok malah, loh tetangga sing mana? Mana sing wani judak kowe mana? Ayo parani. Itu suami kurang ajar kalau begitu. Rumah tangga tidak jadi tenang, malah tambah runyam. Itu sakinah, tenang. Dulu ketika Nabi pertama kali menerima wahyu, melihat wujud asli dari malaikat Jibril, beliau bergetar tubuhnya, ketakutan karena tidak pernah melihat malaikat Jibril. Sampai dikatakan keringat beliau itu sak gerontol-gerontol. Apa gerontol ini bahasa Indonesianya apa ini? Sejagung-jagung. Siapa yang menenangkan? Istri beliau, Khadijah. Ditenangkan oleh Khadijah. Diselimuti, didekap, dipeluk, dan lain sebagainya, sehingga Nabi kembali menjadi tenang. Ketika istri-istri Nabi menangis ini itu, yang menenangkan siapa? Nabi. Itu makna dari sakinah. Makna dari sakinah itu seperti itu. Jadi kalau suami ada problem, ada masalah, istri berusaha menenangkan. Istri ada problem, suami berusaha hadir menenangkan. Itu sakinah. Sehingga meskipun kadang ada perselisihan antara suami istri, ada perbedaan sudut pandang antara suami istri, mungkin ada riak-riak kecil dalam hubungan suami istri, namun keadaan tetap tenang. Tidak ada misuh, KDRT, bentak-bentak, itu tidak ada, wong keadaan tetap tenang. Maka pahami makna sakinah baik suami maupun istri, kemudian amalkan. Berikutnya, pahami arti dari mawaddah, kemudian amalkan. Berulang kali sudah kita sampaikan di sini. Mawaddah itu rasa cinta, sehingga tidak pernah terlintas sedikit pun dalam benak suami maupun istri untuk menyakiti pasangannya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Itu mawaddah. Suami mencintai istri dan tidak pernah terlintas dalam benak suami untuk menyakiti istri, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Istri mencintai suaminya, bakti pada suaminya, sehingga tidak pernah terlintas sedikit pun dalam benak istri untuk mengkhianati, untuk menyakiti suaminya. Itu mawaddah. Jadi kita jangan hanya mengucap samawa ya, tapi nggak ngerti makna dari ucapan kita. Semoga sakinah mawaddah warahmah, tapi kita tidak ngerti makna dari ucapan itu. Mawaddah itu kan rasa cinta, sehingga masing-masing pasangan tidak akan pernah menyakiti pasangannya sedikit pun, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Begitu pula rahmah, kasih sayang. Rahmah itu saling berkasih sayang antara suami dan istri. Jadi saling tenang, saling mencintai, saling menyayangi. Itu tujuan dari rumah tangga seorang muslim itu begitu. Dulu ketika Ummul Mukminin Aisyah difitnah oleh orang-orang munafik dalam peristiwa hadisul ifki itu, difitnah serong, apa Nabi menyakiti Aisyah baik dengan ucapan maupun perbuatan? Kan tidak. Tidak pernah Nabi menyakiti istri-istri beliau baik dengan ucapan maupun perbuatan.
Sedang Nabi itu suri toladan kita. Maka kalau ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, ya ikuti. Berusaha menjadikan Nabi sebagai suri toladan. Dicontoh Nabi kita. Bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau, itu dicontoh. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang paling baik terhadap istrinya. Sedang aku, yaitu Nabi, orang yang paling baik terhadap istriku. Nabi itu santun, penuh cinta, sayang pada semua istri beliau. Dan Allah juga ngendika, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah hasanah. Sungguh telah ada pada dirimu, Nabi, pada diri Nabi, untukmu itu suri toladan yang baik. Telah ada pada diri Nabi untuk kalian orang-orang yang beriman itu suri tauladan yang baik. Maka lihatlah rumah tangga Nabi. Bagaimana Nabi membina rumah tangga beliau. Itu yang harus kita contoh biar sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau ada masalah antara suami dan istri, jangan saling emosi, jangan saling egois. Buang semua egois masing-masing. Suami jangan egois, istri jangan egois. Kalau ada masalah, semuanya masih egois, bubar itu sudah. Nah, terus bagaimana? Biar bisa menghilangkan egois suami dan istri, farudduhu ilallah war rasul. Kembalikan masalah itu kepada Allah dan Rasul. Cari solusi dari Al-Quran, cari solusi dari As-Sunnah. Maka kalau di hadapan Quran dan Sunnah, baik suami maupun istri, kalau dia ngaku sebagai orang Islam, pasti taslim. Lah taslim ini bukti menerima Quran dan Sunnah sebagai hukum tertinggi sehingga hilang egois masing-masing. Suami tidak lagi egois, istri tidak lagi egois. Kenapa? Karena sudah punya jalan keluar dari Quran dan Sunnah. Tinggal suami istri ini mau menerima keputusan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Kalau mau menerima keputusan Quran dan Sunnah, selesai masalah rumah tangga. Tapi kalau tidak mau menerima, masih gegeng dengan egonya masing-masing, ya alamat bubar itu. Kula niki sakjane nggih pun ngertos ayate ngoten, hadise ngoten. Lah ning pripun? Nah ini loh, lah ning pripun ini masih egois berarti. Tidak mau taslim. Suami ya begitu, aku ya wis ngerti. Kewajiban suami qawam, ayate aku ya apal kok. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ayate aku luwih apal timbang kowe. Aning piye witekno? Nah ini loh. Witekno ini juga masih bentuk egois. Saya hafal ayatnya, kewajiban suami itu sebagai qawam. Qawam itu berarti memperhatikan istri. Al-qiyam bisyu'uniha, itu qiwamatur rajul 'alal mar'ah, itu al-qiyam bisyu'uniha. Berusaha untuk menegakkan urusan-urusan istri, artinya menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Saya sudah hafal ayatnya. Nah, tapi gimana lagi? Wong wis gawan bayi aku ki ngene iki kok. Sudah sejak lahir saya itu begini, malas bekerja kok. Saya juga tahu
ayatnya itu suami itu harus memberi nafkah lahir, tidak hanya batin saja. Lah tapi bagaimana lagi, wong saya males kok bekerja kok. Gelem ngene ya ora gelem ya wis. Itu egois namanya. Mas, kok mboten sare toh? Kok tidak tidur toh sampai larut malam, kok sibuk dengan HP-nya? WA sana, WA sini. Ngechat sana, ngechat sini. Buka ini, buka itu. Kewajiban jenengan itu sebagai seorang suami apa besok tidak bermaisyah? Sesuk pikir keri. Sing penting saiki. Delalah pagi harinya tidak mau bergerak mencari nafkah. Karena semalam suntuk begadang. Ketika diingatkan istri marah-marah. Marah-marah enggak karuan. Ini berarti suaminya juga masih egois, belum mau taslim di hadapan Quran, di hadapan sunnah. Maka untuk bisa rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah, hadirkan Quran, hadirkan sunnah, hadirkan Islam dalam rumah tangga itu. Islam punya solusi dari semua problem rumah tangga. Jangankan hanya problem rumah tangga, semua problem kehidupan manusia, Islam punya solusinya. Sudah ada solusi dari Islam. Kenapa kita orang Islam tidak mau mencari solusi dari semua problem kehidupan, termasuk problem rumah tangga? Kenapa kita tidak mau mencari solusi dari Islam? Yang salah Islam atau orangnya? Orangnya yang salah. Kenapa tidak mau kembali kepada Islam? Kembali ke aturan Islam dengan catatan, dengan syarat semuanya mau taslim, maka selesai masalah. Enggak akan berkepanjangan masalah itu kalau mau mencari solusi dari Islam. Nah, tujuan rumah tangga ini sakinah, mawaddah, warahmah, pahami maknanya. Suami maupun istri memaksa dirinya untuk menjalankan sakinah, mawaddah, warahmah ini. Dan jangan lupa terus mohon kepada Allah agar rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga yang tenang, penuh cinta, penuh kasih sayang. Itu tinggal mau atau tidak. Jalan sudah Al-Quran tunjukkan, sudah ditunjukkan pula oleh sunnah melalui Nabi sebagai teladan kita. Tinggal kita mau mengikuti apa tidak. Ya, ada lagi.